dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa kemenangan Yosua untuk memasuki kota Yeriko, karena Alkitab yang barusan kita baca tadi katakan bahwa tembok kota itu dan seluruh pintu gerbang kota itu semua sudah tertutup, dan itu tembok yang sangat tebal dan tembok yang sangat tinggi sehingga mustahil manusia bisa masuk ke dalam kalau pintunya sudah terkunci. Tetapi kita perhatikan ketika Tuhan berfirman kepada Yosua, dalam pada itu Yeriko, kalimat ini, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, dan tidak ada orang yang keluar masuk. Lalu ayat itu dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, yaitu Tuhan berkata bahwa ketahuilah, aku menyerahkan kota ini ke dalam tanganmu. Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa kuserahkan ke dalam tanganmu. Dan Tuhan berbicara kepada Yosua, sekalipun kota ini bertembok keliling dan seluruh pintu-pintu gerbang sudah tertutup, tetapi Tuhan berkata, aku akan menyerahkan Yeriko ke dalam tanganmu, baik raja Yeriko maupun bersama dengan tentara-tentaranya, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa kuserahkan ke dalam tanganmu. Lalu bagaimana supaya Yosua memperoleh kemenangan yang sudah dikasih oleh Tuhan? Para prinsipnya adalah ketaatan. Ketaatan adalah kunci kemenangan. Berarti baik, ayat yang ketiga Tuhan berbicara kepada Yosua, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus menyadari kota itu. Jadi Tuhan berfirman kepada Yosua, dikatakan aku akan menyerahkan kota ini ke dalam tanganmu, baik raja Yeriko, pahlawan-pahlawan yang ada dalamnya, semuanya kuserahkan ke dalam tanganmu. Kota ini engkau akan menduduki kota ini. Tetapi Tuhan berkata begini, yang harus engkau lakukan adalah engkau cukup mengelilingi tembok kota itu selama 7 hari. 1 hari 1 kali engkau harus mengelilingi kota itu. Dan pada waktu kamu mengelilingi kota itu, tidak boleh ada yang bersuara. Semua harus diam membisu, berjalan mengelilingi kota itu. Dan pada hari yang ke-7, kamu harus mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali. Jadi setiap selama 6 hari, yaitu 1 hari 1 kali. Tapi pada hari yang ke-7 Tuhan berkata begini, pada hari yang ke-7 kamu harus mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali. Dan pada waktu kali yang ke-7, ketika pada waktu para imam-imam, para peniup sangkakala, pada waktu mereka meniup tanduk domba dengan bunyi yang panjang, di saat itulah kamu boleh bersuara, yaitu dengan bersorak yang sangat nyaring. Haleluya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan Yosua dengan ketaatannya, ia melakukan suatu perintah yang sangat konyol. Ia melakukan perintah yang seakan-akan perintah yang aneh bagi mereka, apalagi bagi orang Yeriko. Makanya kalau kita baca kebenaran ini, dikatakan pada waktu Yosua memimpin bangsa Israel, pada waktu mereka mengelilingi kota itu selama 7 hari dan 1 hari 1 kali. Namun pada hari yang ke-7, 7 kali. Setiap kali mereka berjalan mengelilingi kota itu tanpa bersuara. Waktu mereka berjalan mengelilingi kota itu, setiap kali mereka berjalan sudah dikasih Tuhan. Waktu mereka berjalan di kota itu, orang-orang Yeriko mereka berdiri di atas tembok dan mereka melihat orang Israel mengelilingi kota itu. Mereka tertawa, mereka mengolok dan mereka berkata, lihat, orang Ibrani sudah sitting, orang Ibrani sudah gila, karena Allah yang mereka percaya sudah tidak lagi mau tolong mereka. Itu kata orang-orang Yeriko yang ada dalam kota yang ada di atas tembok. Mereka sambil melihat dan sambil mengamat-amati apa yang dilakukan orang Ibrani ini. Sudah gila mereka. Allah mereka yang memimpin dan keluar dari Mesir sekarang tidak lagi menolong mereka. Sehingga saat ini mereka seperti orang gila, seperti orang yang sudah anak ayam yang kehilangan ibu. Mereka berjalan keliling, tapi mereka tidak tahu, justru dengan hal itulah Tuhan mau melakukan sesuatu yang dahsyat. Ingat Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, ketaatan Yosua itulah yang menjadi kunci kemenangan bagi bangsa Israel. Ketaatan bangsa Israel itulah yang menjadi kunci kemenangan bagi mereka. Demikian juga Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berapa kali mengatakan
tahun kemenangan bagi kita. Awal tahun saya katakan tahun kemenangan. Minggu lalu saya sampaikan mengenai berjuang untuk menang, dan hari ini saya sampaikan yaitu mengenai ketaatan kunci kemenangan. Mau supaya saudara menang, memperoleh kemenangan demi kemenangan di sepanjang tahun ini, pada prinsipnya saudara harus taat dengan firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Karena ketaatan adalah kunci kemenangan kita. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, perhati baik. Ketaatan adalah kunci kemenangan hidup kita. Nah, kita perhatikan saudara kasih Tuhan pada ayat yang kelima. Ayat yang kelima berkata begini: apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjat masing-masing langsung ke depan. Maka apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Karena ketaatan, maka sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Karena ketaatan Yosua bersama bangsa Israel, sesuatu yang terjadi di luar dugaan pikiran mereka. Mungkin mereka berpikir bahwa ketika mereka keliling kota itu, lalu Tuhan suruh mereka mendobrak tembok itu, tapi justru Tuhan sendiri yang merubuhkan tembok itu. Lalu mereka hanya masuk ke dalamnya. Mereka memukul kalah penduduk kota Yeriko, dan mereka menduduki kota itu. Mereka masuk menerobos sampai ke depan. Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini yang saya sampaikan buat kita semua, saudara dikasih Tuhan. Perhati baik. Alkitab mencatat bahwa kota Yeriko adalah kota yang kuat dan berkubu. Karena itu mustahil secara manusia untuk Yosua bersama dengan bangsa Israel merebut kota itu, masuk dan menduduki kota itu. Tetapi saudara dikasih Tuhan, segala sesuatu yang mustahil, tapi jika kita taat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka kemustahilan itu pasti akan lenyap. Katakan amin. Kemustahilan pasti akan sirna. Yang ada hanyalah mujizat, yang ada hanyalah keajaiban Tuhan, yang ada hanyalah ibarat Tuhan menerobos musuh-musuh kita. Tuhan akan menerobos tantangan demi tantangan. Tuhan akan menerobos setiap cobaan demi cobaan, dan Tuhan akan mengaruniakan kemenangan buat hidup kita. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, saya sangat diberkati oleh firman Tuhan. Tetapi satu hal, karena Tuhan yang menyertai Yosua dan bangsa Israel, sehingga mereka memperoleh kemenangan yang sangat luar biasa. Haleluya. Perhatikan, mereka memperoleh kemenangan yang sangat luar biasa. Karena itu kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada Yosua bersama dengan bangsa Israel. Bukan karena kekuatan mereka semata, bukan karena kemampuan mereka. Justru mereka tidak punya kemampuan apa-apa. Mental mereka itu adalah mental budak. Orang yang kalau sudah mentalnya budak, mustahil untuk melakukan sesuatu yang besar. Tapi karena mereka mau taat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka mental budak di pikiran mereka lenyap, dan mereka melihat kota itu dan mereka menduduki kota itu. Lalu mereka akan berkata, kita menang. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ingat, ketaatan adalah kunci kemenangan kita. Ketaatan adalah kunci untuk mengalami mujizat. Ketaatan adalah kunci untuk mengalami terobosan Tuhan. Ketaatan adalah kunci untuk mengalami keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau taat. Taat dengan perkataan firman Tuhan. Taat dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Taat dengan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Waktu kita taat, disitulah terbukalah pintu mujizat, terbukalah pintu keajaiban, terbukalah kita melihat sesuatu yang mustahil akan menjadi tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena ketaatan. Haleluya. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhati baik, jika kita membaca kisah peperangan bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua, maka kita menemukan beberapa bentuk ketaatan Yosua sebagai kunci kemenangan. Kita melihat beberapa ketaatan sebagai kunci kemenangan. Kunci kemenangan Yosua yaitu pertama, taat memegang janji Tuhan. Katakan amin. Kasih tau kiri kan, kunci untuk mengalami mujizat, taat berpegang kepada janji Tuhan. Taat berpegang teguh kepada janji Tuhan, itu yang akan buat kita mengalami kemenangan sepanjang hidup kita.
Kita akan mengalami kemenangan sepanjang tahun ini. Saudara harus taat dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan sepanjang tahun ini. Karena ketaatan itulah akan membuat kita mengalami mujizat dan keajaiban Tuhan. Pertama, Yosua taat memegang janji Tuhan. Hal itu bisa kita lihat dan kita pahami, yaitu dalam pasal 6 ayat yang kedua terhadap janji dan perintah. Kita melihat di dalam pasal yang ke-6 ayat yang kedua, yaitu bagaimana Yosua taat kepada janji dan perintah Tuhan. Perhatikan ayat yang kedua dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, ini merupakan janji. Ketahuilah, aku serahkan ke tangan Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Jadi Yosua dia taat dan dia pegang teguh kepada janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa aku akan menyerahkan kota ini beserta rajanya, beserta pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Kuserahkan ke dalam tanganmu, tapi kamu harus lakukan, yaitu mengelilingi kota itu. Yosua berjalan keliling bersama pasukan Israel, bersama bangsa Ibrani. Mereka mengelilingi kota itu. Mereka berjalan keliling seperti orang bisu, tetapi sebenarnya mereka berjalan sambil mengingat janji Tuhan. Mereka melangkah sambil beringat, Tuhan akan menyerahkan kota di dalam tangan kita. Tuhan akan menyerahkan kota ini. Tuhan akan menyerahkan raja-rajanya. Tuhan akan menyerahkan orang-orang perkasa di dalamnya ke dalam tangan kita. Jadi mereka berjalan keliling tanpa bersuara. Mereka tidak boleh ngomong, tidak boleh ngobrol, tidak berbicara. Tapi Yosua sambil merenungkan bagaimana Tuhan berjanji akan menyerahkan kota itu. Jadi saudara, jadi ketaatan itu waktu kita melakukan suatu dengan mengingat janji Tuhan. Kalau saudara taat melakukan, tapi yang saudara ingat adalah tentang kekurangan saudara, tentang masa krisis saudara, tentang persoalan saudara, saudara sulit untuk mengalami mujizat. Amin. Tapi waktu saudara taat melakukan sambil mengingat janji Tuhan, maka itu yang menjadi kunci kemenangan. Kita akan mengalami mujizat. Haleluya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya berapa kali mengalami mujizat, mengalami kemenangan ketika saya taat dengan suara Tuhan. Ketika Tuhan berkata begini, hapus hutang temanmu. Saya menghapus dengan saya taat, dengan taat ketaatan saya menghapus hutang teman saya. Sambil saya merenungkan, Tuhan pasti melakukan mujizat buat saya. Karena ini adalah janji Tuhan. Coba kalau saya lakukan sambil mengingat, oh saya tidak bisa lagi bayar rumah ini, saya tidak bisa lagi, saya tidak bisa lagi, saya tidak akan mengalami mujizat kalau sambil merenungkan itu. Haleluya. Kalau Tuhan berkata, berilah sesuatu kepada seorang, maka saudara waktu saudara dengar firman Tuhan berkata berilah, lakukan dengan ketaatan, dengan mengingat janji Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberkatimu. Tapi kalau Tuhan berkata nih, berilah kepada dia, saudara melakukan sambil yang saudara renungkan lah, di rumahku tidak ada beras, di rumahku tidak ada ini, tidak ada itu, aduh Tuhan suruh aku kasih lagi, terlalu aku tidak punya apa. Saudara sulit mengalami mujizat. Amin. Tapi saudara lakukan dengan taat melakukan sambil mengingat janji Tuhan. Yosua taat melakukan dengan mengingat janji Tuhan, berpegang teguh kepada janji Tuhan. Saudara, itu yang menjadi kunci kemenangan bagi kita untuk memperoleh mujizat, untuk memperoleh keajaiban Tuhan, untuk memperoleh hal-hal yang dahsyat yang Tuhan melakukan terobosan dalam kehidupan kita. Jadi perhati baik. Jadi prinsipnya yang pertama adalah taat berpegang teguh kepada janji Tuhan. Dalam hal ini saya mau sampaikan bahwa Yosua sama sekali tidak meragukan janji Tuhan. Amin. Karena waktu Yosua melihat di depan matanya ini tembok yang begitu tebal dan tinggi, semua pintu-pintu sudah terkunci, sudah itu penjaga-penjaga keliling tembok itu pun orang-orang yang pahlawan gagah perkasa. Tapi Tuhan berkata, akan kuserahkan ke dalam tanganmu kota ini, bangsa ini, rajanya bersama dengan pahlawan-pahlawannya. Tapi kamu berjalan keliling. Yosua berjalan keliling sambil mengingat perkataan Tuhan. Tuhan akan serahkan ke dalam tanganku. Tuhan akan serahkan ke dalam tanganku. Jadi saudara, pada prinsipnya adalah taat berpegang teguh pada janji Tuhan. Setiap hari hendaknya pikiran saudara terus dipenuhi dengan janji-janji Tuhan. Amin. Jangan pikiran dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebimbangan dan keraguan-raguan. Itu sama sekali tidak akan pernah membuka pintu mujizat. Tapi waktu pikiranmu terus dipenuhi dengan janji Tuhan, itulah menjadi pintu di mana saudara masuk untuk mengalami mujizat di dalamnya. Haleluya. Haleluya. Hal itu bisa kita lihat di dalam, dan kita pahami dalam pasal yang kedua
pasal 6 ayat 2. Bagaimana Tuhan berbicara tentang janji. Dan ayat selanjutnya Tuhan menyampaikan mengenai perintah kepada Yosua. Saudara kasih Tuhan, perhatikan bahwa dalam Alkitab ada 1260 janji dan ada 6468 perintah. Antara janji dan perintah lebih banyak perintah dibanding janji. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, waktu kita melakukan perintah-perintah ini, maka 1260 janji ini pasti akan digenapi dalam hidup kita, asalkan kita lakukan perintah. Amin. Saudara lakukan 10 perintah Allah saja, saudara pasti akan mengalami mujizat. Saudara akan pasti mengalami perkenapan janji Tuhan. Haleluya. Di luar dari 10 perintah Allah, ada ribuan perintah-perintah lain. Karena ada 1200, ada seorang melakukan penelitian di dalam Alkitab, ada 1260 janji dan ada 6468 perintah. Haleluya. Yosua tidak meragukan janji Tuhan, tetapi Yosua mentaati perintah Tuhan. Demikian pula dengan kita sebagai umat Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan biarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, hiduplah di tahun ini dengan berpegang teguh kepada janji Tuhan. Ibrani 13 ayat 5b berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berpegang teguh kepada janji Tuhan ini, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau menjalani hidup ini di tahun dengan sendirian, dan Tuhan sedikit pun tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kemanapun engkau melangkah, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara, Tuhan menopang kita. Tuhan tahu bahwa sepanjang tahun ini akan ada banyak pergumulan, akan ada banyak tantangan, akan ada banyak ujian. Tetapi Tuhan berjanji, aku tidak akan biarkan engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu artinya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menopang kita. Haleluya. Pada prinsipnya adalah taat, berpegang teguh kepada janji Tuhan. Haleluya. Saya sampai titik ini, saya tidak pernah meragukan janji Tuhan. Sekalipun ada titik-titik tertentu, ada saat tertentu, ada titik-titik tertentu di mana Tuhan mengizinkan saya mengalami satu fase, seakan-akan semua pintu tertutup, semua gerbang-gerbang tertutup, tembok begitu banyak mengelilingi. Tapi saya sama sekali tidak akan pernah meragukan janji Tuhan, karena saya percaya rencana Tuhan itu yang terbaik buat hidup saya. Saya percaya apa yang dikatakan Tuhan itu pasti dikerjakan. Saya bisa meragukan perkataan manusia, saya bisa meragukan janji manusia, tapi saya sama sekali tidak meragukan janji Tuhan. Manusia saat ini dia berkata A, 5 menit kemudian dia berkata B. Tapi Tuhan saat ini kalau dia katakan A, maka 10 tahun ke depan pun dia tetap mengingat janjinya. Tuhan selalu mengingat janjinya. Amin. Kita lihat Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham. Bahkan saudara dikasih Tuhan, saudara, manusia kadang janji tapi tidak sampai bersumpah, tapi Tuhan sampai bersumpah demi dirinya sendiri. Dikatakan, aku bersumpah demi diriku sendiri, aku akan menepati apa yang kukatakan kepada hai Abraham. Haleluya. Haleluya. Jadi kunci kemenangan adalah ketaatan. Ketaatan yang kedua sudah dikasih Tuhan. Yang kedua yaitu taat melakukan prinsip-prinsip Tuhan, bukan prinsip kita, tapi prinsipnya Tuhan. Prinsip Yosua, mungkin dia berpikir kita akan dobrak pintunya baru kita masuk ke dalam kota. Itu prinsip manusia. Tapi Tuhan berkata, kamu tidak perlu dobrak tembok, kamu tidak perlu dobrak pintunya, kamu tidak perlu mendobrak pintu gerbangnya. Jalan santai saja keliling di tembok itu, kan kamu sambil sehat. Kalau setiap hari kamu jalan keliling kota itu kan lumayan sambil sehat kamu, karena jalan santai. Bukan disuruh lari, tapi jalan santai saudara. Kalau jalan santai kan lumayan sehat kita. Jadi di sisi lain Tuhan suruh mereka jalan keliling, ada hal yang baik juga. Tuhan mau menyerahkan kota ke dalam tangan mereka. Yang kedua juga supaya mereka sehat, Bapak Ibu. Amin. Jadi taat melakukan prinsip Tuhan. Prinsip Tuhan adalah jalan keliling kota itu. Tidak usah perlu kamu harus mendobrak pintu gerbangnya. Cukup jalan keliling kota itu
tembok itu. Tidak perlu harus buka pintunya. Tembok akan kuruntuhkan, kata Tuhan. Dan itu yang menjadi Yosua, itu yang menjadi kekuatan Yosua untuk melakukan dan berpegang teguh pada janji Tuhan. Haleluya. Jadi taat melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kunci kemenangan kita di tahun ini adalah taat melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ingat, salah satu yang menjadi misi gereja kita adalah melatih mendidik setiap anggota jemaat sesuai dengan firman Tuhan, supaya jemaat hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab ini. Jadi kita hidup tidak lagi dengan prinsip kita, dengan prinsip manusia, tapi dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Haleluya. Dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat 2 berkata begini, kita tahu Tuhan memberikan janji kemenangan kepada Yosua, namun ada prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh Yosua, yaitu lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yosua taat, tetapi ketika prinsip ini tidak ditaati, maka janji kemenangan pun tidak akan terjadi. Bagaimana? Coba saudara bayangkan, ketika kalau Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, kamu harus mengelilingi kota itu, tembok itu sebanyak 7 hari, 1 hari 1 kali, dan hari yang ke-7 7 kali. Coba saudara renung bayangkan, pada waktu Yosua mendengar perintah itu, lalu Yosua berkata, ada usaha. Ini Tuhan juga membuat kita kayak orang bodoh saja. Maka mereka tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Yosua dengan taat melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan, mujizat Tuhan pun terjadi. Yang lebih konyol lagi ketika Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan katakan, Musa, pimpinlah umat Israel keluarlah kamu dari tanah Mesir, dan pergilah kamu berkemah kamu di tepi sungai Pi-Hahirot. Lalu aku akan memerintahkan Firaun bersama pasukannya menyerang kamu. Saudara, kalau di pihak kita mungkin berkata, ya udahlah lebih kita di sini saja biar kita mati di sini saja. Untuk apa Tuhan suruh saya pergi? Tapi Tuhan juga suruh orang mengejar saya. Artinya contohnya begini Bapak Ibu. Contohnya begini. Kalau saya berikan perintah kepada Pak Jimmy, saya katakan, Pak Jimmy, sekarang besok pagi jam 5 subuh, tolong kasih bangun pimpin jemaat ini, berangkatlah kamu ke Bulungan. Waktu kamu berangkat ke Bulungan, kamu harus berkemah dulu di pertengahan antara perahu Bulungan. Lalu saya akan suruh penguasa perahu bersama pasukannya mengejar kamu, membunuh kamu. Mungkin Pak Jimmy akan berkata, loh kalau itu untuk apa kita pergi? Ya udah di sini saja, kita mati di sini saja. Saudara, ini Tuhan berbicara kepada Musa dan sesuatu yang sangat aneh. Tapi Musa taat melakukan prinsip ini. Waktu Musa taat melakukan prinsip ini, dan ternyata apa yang dikatakan Tuhan itu benar, saudara. Waktu Musa memimpin bangsa Israel, mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mereka pergi ke tepi laut, mereka berkemah di sungai Pi-Hahirot. Waktu berkemah di situ, dan benar kata Tuhan, aku akan memerintahkan Firaun bersama pasukan yang menyerang kamu. Ternyata benar Bapak, waktu mereka buat kemah, mereka berkemah di tepi sungai Pi-Hahirot. Lalu mereka melihat ternyata Firaun bersama pasukan dari sana. Musa mulai mengingat, ternyata benar kata Tuhan, dia akan menyuruh Firaun bersama pasukannya menyerang kita. Waktu Firaun bersama pasukan mulai menyerang, bangsa Israel mau melontarkan Musa dengan batu. Mereka berkata, untuk apa kita mati di sini? Memangnya di Mesir tidak ada kuburan lagi? Musa berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Lalu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, ulurkan tangan, sebab Firaun bersama pasukan bangsa Israel Mesir yang kamu lihat hari ini, kamu tidak akan lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara, kadang ada perintah yang konyol, ada perintah yang sangat mustahil bagi manusia. Justru Tuhan mau melakukan sesuatu. Amin. Saya berapa kali mengalami perintah yang bagi saya konyol. Saya dalam kondisi butuh duit, Tuhan berkata, hapus hutang temanmu itu. Ternyata waktu saya hapus, Tuhan lakukan mukjizat. Waktu saya berjalan-jalan, tiba-tiba saya masuk ke sebuah rumah dan Tuhan katakan, kamu harus memberi mereka makan. Waktu saya memberi, saya lagi merenungkan, saya juga nggak punya duit. Tapi ketika Tuhan berkata, kamu harus memberi kepada mereka, saya taat saja, baru saya lakukan. Ternyata Tuhan itu melakukan mujizat hari itu juga. Ingat Bapak Ibu,
Ada saat di mana Tuhan itu memberikan perintah itu, ada saatnya di mana Tuhan mau segera juga melakukan mujizat. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Pada prinsipnya adalah yang kedua adalah taat melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Demikian juga Yosua berkata, jikalau kamu tinggal di dalam, berarti baik. Demikian juga Yesus berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini adalah prinsip firman Tuhan. Yesus berkata begini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Ini merupakan prinsip firman Tuhan. Jika kita taat melakukan prinsip ini, Yesus berkata begini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mau supaya doamu terkabulkan, mau supaya apa yang kamu minta diberikan oleh Tuhan, para prinsip adalah hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Jadi hiduplah dengan prinsip firman Tuhan. Itulah yang menjadi kunci kemenangan kita. Haleluya. Yang ketiga, ketaatan kunci kemenangan. Prinsip ketaatan yang ketiga adalah taat mengikuti proses Tuhan. Saudara mau menang atas tahun ini, mau mengalami kemenangan sepanjang tahun ini, ikuti prosesnya Tuhan. Jangan mengikuti maunya kita. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, maunya manusia instan, tapi Tuhan tidak mau instan. Tuhan itu Maha Pencipta. Dia bisa menciptakan segala sesuatu. Dia adalah Allah ex nihilo, mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Tapi Tuhan mau kita harus melewati proses. Tuhan enggak mau menjadikan kita adalah orang-orang Kristen gampangan. Mengerti orang-orang Kristen gampang? Orang-orang Kristen gampangnya maunya waktu didoa langsung ada di depan mata. Dia maunya harus hidup seperti Jin dan Jun. Jimmy oh Jimmy. Waktu memakan, berdoa buka mata, makanan lezat di depan meja. Tuhan tidak mau menjadi orang Kristen gampang. Tuhan tidak mau menjadi kita menjadi iman yang instan. Tuhan mau harus melalui proses. Kenapa bisa dikasih oleh Tuhan? Sesuatu yang instan itu tidak akan pernah membawa kenikmatan. Katakan amin. Tapi proses itu membawa kenikmatan yang dahsyat dan luar biasa. Jadi para prinsip adalah taat mengikuti proses. Waktu Musa mau melihat mujizat Tuhan, dia mengikuti proses Tuhan. Tuhan berkata begini, kemana kamu tepi laut, saya akan suruh Firaun bersama pasukan menyerang kamu. Itu proses iman Musa. Tapi pada waktu Musa coba ikuti proses, ternyata melihat Firaun bersama pasukannya, mereka tidak perlu membunuh, tapi Tuhan tenggelamkan mereka di tengah lautan. Haleluya. Yosua mengikuti proses. Apa proses Yosua? Prosesnya adalah jalan keliling kota itu sebanyak 7 hari, dan pada hari yang ke-7 kali. Itu proses bagi mereka, karena itu bukan kota kecil Bapak Ibu. Itu kota yang sangat besar. Kota Tanjung ini nggak ada bandingnya. Kota Tanjung ini pun kecil Bapak Ibu. Kota Tanjung ini kecil ini aja Bapak Ibu, berapa kali kita doa keliling, kita tidak mengelilingi semua jalan-jalan. Itu aja kadang hampir mau 2 jam lebih kita doa keliling kotanya. Dan Yosua pada waktu itu mereka tidak ada kendaraan, jalan kaki keliling kotanya. Bayangkan Bapak Ibu, lalu pada hari yang ke-7 disuruh keliling 7 kali. Proses yang sangat luar biasa. Tapi Yosua taat mengikuti proses, mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Bagaimana kalau kita mengelilingi kota Tanjung Redep ini? Kita berjalan keliling kota Tanjung Redep ini 1 hari 1 kali. Hari yang kedua ada yang masuk encok. Hari yang ketiga lutut langsung goyang. Apalagi hari yang ke-7 7 kali. Ingat Bapak Ibu, proses itu menghasilkan mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Kasih tau kiri kanan, proses akan menjadikan Anda orang luar biasa. Proses akan menjadikan kita pemenang. Katakan amin. Proses menjadikan kita menang atas setiap cobaan, tantangan, dan ujian. Jadi para prinsipnya untuk mengalami kemenangan, mengalami terobosan Tuhan adalah
taat mengikuti proses Tuhan. Haleluya. Ketika kita memperhatikan pada pasal yang ke-6, Yosua pasal 6 ayat 4 sampai 5, banyak sekali contoh yang Tuhan tunjukkan untuk diikuti. Dikatakan kamu harus mengelilingi kota itu sebanyak 7 hari, dan 1 hari 1 kali. Namun pada hari yang ke-7 7 kali. Dan waktu kamu berjalan keliling kota itu tidak boleh tidak boleh bersuara, tidak boleh buka mulut untuk berbicara atau ngomong-ngomong. Siul pun enggak boleh, nyanyi-nyanyi pun enggak boleh. Tetapi kamu masing-masing jalan dengan diam seperti orang membisu. Tutup mulut. Kelilingi kota itu. Hari yang ke-7 baru kamu harus berteriak. Namun waktu kamu berteriak pun tidak boleh kamu berteriak sebelum kamu mendengar tiupan bunyi sangkakala yang sangat panjang. Haleluya. Yosua sampaikan kepada bangsa Israel, hai Bani Israel, aku telah menerima firman dari Allah nenek moyang kita yang memimpin nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir. Dia telah berbicara kepadaku, kita harus kelilingi kota itu 7 kali. Dan pada kali yang ke-7, pada hari yang ke-7, kita harus mengelilingi 7 kali dan tidak boleh bersuara, tidak boleh berbicara, kita harus jalan dengan diam. Namun pada kali yang ke-7, kita mengelilingi kota 7 kali, lalu pada waktu kita mendengar tiupan sangkakala, di saat itulah saudara boleh buka mulut dan teriaklah sepuas-puasnya. Dan bangsa Israel pun mereka pun taat dengan firman yang disampaikan oleh Yosua. Karena Yosua yang menerima firman itu, bangsa Israel pun mereka taat. Waktu mereka taat, wow, ternyata proses itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa, merumpuhkan tembok. Proses dapat merumpuhkan tembok-tembok masalah. Katakan apa? Proses dapat merumpuhkan tembok-tembok pergumulan hidupmu. Proses ketaatan, proses dapat merumpuhkan tembok-tembok masalah. Ketaatan adalah prosesnya Tuhan dapat merumpuhkan setiap tembok-tembok pergumulan hidup. Dan kita akan tampil berdiri sebagai pemenang, dan kita akan menerima kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Haleluya. Demikianlah proses dari Tuhan. Tuhan ingin mengajarkan Yosua dan kita semua untuk taat akan caranya Tuhan, taat mengikuti sistemnya Tuhan, prinsipnya Tuhan, bukan cara kita, bukan sistem kita, bukan prinsip kita, tapi prinsipnya Tuhan, sistemnya Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita mengikuti sistemnya Tuhan, kadang kedagingan kita itu merasanya sakit sekali, tapi Bapak Ibu, tapi waktu kita coba mengikuti prinsipnya Tuhan, mukjizat di depan mata. Saya berapa kali dalam kondisi krisis, Tuhan katakan berikan. Waktu saya berikan, Tuhan akan mukjizat. Dari awal ketika anak kami lahir, berapa kali kami keluar dari rumah tangga yang mengalami mukjizat. Di saat dimana saya siapkan uang untuk beli susu anak saya, tiba-tiba ada Tuhan menggerakkan hati kami untuk berikan kepada orang lain. Istri saya berkata ini kan beli susu anak. Saya bilang Tuhan pasti lakukan. Setelah saya berikan uang kepada orang lain, saya ngomong sama anak saya, sedang minum air putih ya, dianggur kepala. Saya bilang air putih gak apa-apa, kamu pasti akan sehat. Dianggur kepala. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, anak kami sehat terus. Dan memang saya berdoa supaya dia tidak boleh masuk rumah sakit, dia sehat terus. Dia sakitnya cuma apa, Bu? Dia sakitnya sama dengan saya. Sakit cuma apa? Masuk angin. Kalau sudah masuk angin, kalau udah tak pijitin, selesai sembuh. Setiap kali itu masuk angin, aduh, papi, urut dulu. Dan sudah terlentang, gosokkan minyak EPU, pijit, sehat. Haleluya Bapak Ibu. Mari kita taat melakukan prinsipnya Tuhan. Haleluya. Dalam Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-5 berkata begini Bapak Ibu. Amsal pasal 3 ayat berkata begini. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu artinya tidak boleh mengandalkan pengertian kita, tidak boleh mengandalkan prinsip kita, tidak boleh mengandalkan sistemnya kita, tapi andalkan sistemnya Tuhan, prinsipnya Tuhan. Andalkan apa yang Tuhan mau, ikuti apa yang Tuhan mau. Amin. Maka dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Haleluya. Haleluya. Mau dikasih Tuhan, kalau kita ikuti Tuhan, wow, mujizat Tuhan luar biasa. Kita ikuti sistemnya Tuhan, mujizat dahsyat luar biasa kita alami. Kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyata ke depan mata kita. Ingat Bapak Ibu, proses hasilnya luar biasa.
Amin. Haleluya. Proses itu menikmati hasil yang luar biasa. Kalau saudara mau makan yang enak, saudara sendiri pergi ke pasar, saudara beli sayuran, beli ikan, saudara beli bumbu-bumbu, saudara pulang masak sendiri, saudara akan menikmati enak. Tapi coba kalau saudara berkata begini, kita beli mie instan, tinggal rebus selesai. Saudara, hati-hati. Banyak orang meninggal karena mie instan. Haleluya. Karena sesuatu yang instan itu sangat membahayakan. Tapi proses luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu, ketaatan adalah kunci kemenangan. Pada prinsipnya, yang keempat adalah memahami arti pencapaian. Kita harus memahami arti daripada pencapaian Bapak Ibu. Haleluya. Dalam pasal 6 ayat 2-5, kita bisa memahami bahwa dalam rangka pencapaian ada bagian Tuhan dan ada bagian kita yang harus kita lakukan. Jadi harus memahami arti pencapaian. Sesuatu yang kita capai, saudara dikasih oleh Tuhan, ada bagiannya Tuhan yang Tuhan lakukan, lalu Tuhan juga mau ada bagian kita yang harus kita lakukan. Tuhan bisa lakukan apa saja, tapi Tuhan mau kita juga harus lakukan bagian kita. Bisa saja tanpa Yosua bersama bangsa Israel mengelilingi kota itu, bisa saja Tuhan meruntuhkan tembok itu, atau bisa saja tembok itu tidak perlu diruntuhkan, Tuhan cukup cabut aja nyawa orang-orang di dalamnya. Bisa nggak? Iya, saya bertanya, bisa nggak? Tidak perlu Tuhan runtuhkan tembok Yeriko, tapi cukup Tuhan cabut aja nyawa orang-orang Yeriko di dalam tembok itu, supaya bangsa Israel masuk dalam kota itu, mereka tinggal pun aman karena di tembok keliling. Bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan mau Yosua bersama bangsa Israel harus melakukan bagian mereka. Harus melakukan bagian mereka. Haleluya. Haleluya. Jadi memahami arti pencapaian, ada bagian di mana Tuhan, bagiannya Tuhan, ada bagian di mana bagian kita harus kita kerjakan. Jangan saudara tidak melakukan bagian saudara, tapi memaksakan diri mau melakukan bagiannya Tuhan, atau tidak mau melakukan bagian saudara, tapi memaksa Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Kita lakukan dulu bagian kita, lalu bagiannya Tuhan, pintu terbuka. Yosua mereka melakukan dulu bagiannya mereka, lalu bagiannya Tuhan meruntuhkan tembok itu. Amin. Tuhan, ingat Bapak Ibu, sekali perhatikan baik, fokus. Tuhan mau kerjasama dengan kita. Tuhan mau kerjasama dengan kita. Tuhan bisa bekerja sendirian, bisa. Tanpa bangsa Israel mengelilingi tembok itu, bisa Tuhan runtuhkan tembok itu. Atau seperti yang saya katakan tadi, bisa Tuhan cabut aja nyawa orang-orang di dalamnya, bisa. Tapi Tuhan mau kerjasama dengan Yosua, dengan bangsa Israel. Tuhan mau kerjasama mereka, supaya mereka tidak boleh menjadi orang gampangan. Tuhan tidak mau kita menjadi orang gampangan. Haleluya. Haleluya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menyadari bahwa ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, tetapi ada juga bagian kita yang mesti harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Apa bagian kita? Yaitu ikuti perintah Tuhan. Apa bagian kita? Ikuti setiap perkataan firman Tuhan. Lakukan. Haleluya. Lakukan Bapak Ibu. Waktu kita lakukan, Tuhan akan mujizat buat kita. Kalau firman Tuhan berkata begini, perhatikan baik. Kalau firman Tuhan berkata begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan. Dalam Malaki Tuhan berkata begini, dan aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat ke atas kamu sampai berkelimpahan. Saya mau tanya, bisakah Tuhan berkati saudara sampai berkelimpahan? Bisa. Tapi Tuhan mau kerjasama dengan saudara. Itu bagaimana? Lakukan bagian kita. Bawa persepuluhan ke rumah Tuhan. Bawa persembahan ke rumah Tuhan. Bawa persembahan misi untuk pekerjaan Tuhan. Bawa persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Itu bagian kita. Lalu bagian Tuhan, dia akan membukakan pintu mujizat buat kita. Dia akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat ke atas hidup kita sampai dengan berlimpah. Ini janji Tuhan Bapak. Ingat, ini janji Tuhan. Apa poin pertama tadi? Berpegang teguh kepada janji Tuhan. Waktu saudara lakukan firman Tuhan ini,
berpegang teguh pada janji Tuhan, waktu kita berpegang teguh pada janji Tuhan, mujizat pasti menyertai, mujizat pasti terjadi, berkat kelimpahan pasti kita alami, dan kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Saya tutup, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya tutup. Ketaatan terhadap kehendak Tuhan itu sebagai sarana untuk menarik tangan Tuhan untuk menolong kita. Sekali perhatikan baik, saya perlu tegaskan ini. Ketaatan terhadap kehendak Tuhan sebagai sarana untuk menarik tangan Tuhan menolong kita. Ketaatan terhadap kehendak Tuhan sebagai kunci untuk membuka pintu hati Tuhan untuk menolong kita. Karena itu jangan mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan duniawi, tetapi andalkanlah Tuhan di atas segala-galanya. Belajarlah hidup secara seimbang. Tuhan telah memberikan hikmat dan pemikiran untuk kita sinkronkan dengan rencana Tuhan atas hidup kita. Harus hidup secara seimbang, yaitu lakukan bagian kita, dan biarlah Tuhan lakukan bagiannya Tuhan. Kita cukup kerjakan bagian kita dengan taat melakukan setiap perintah-perintah firman Tuhan. Haleluya. Maka kita terus mengalami campur tangan dan pertolongan Tuhan atas hidup kita. Kita akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan terjadi di hidup kita, dan kita akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan sepanjang tahun 2021 dan sepanjang tahun-tahun yang akan datang. Ketaatan adalah kunci pencapaian keberhasilan. Perhati baik. Ketaatan adalah kunci pencapaian keberhasilan, juga sebagai tanda pertumbuhan rohani kita, Bapak Ibu. Jadi ketaatan sebagai kunci pencapaian keberhasilan, ketaatan sebagai kunci untuk mengalami kemenangan, ketaatan sebagai kunci untuk mengalami mujizat, ketaatan juga sebagai tanda pertumbuhan rohani kita. Jadi kalau orang ikut Tuhan bertahun-tahun tapi tidak pernah taat dengan firman Tuhan, menandakan bahwa rohaninya tidak bertumbuh. Menandakan bahwa rohaninya tidak bertumbuh, tapi rohaninya idiot, rohaninya cebol, enggak tumbuh-tumbuh. Haleluya. Haleluya. Kemenangan tidak datang dengan sendirinya, tetapi ia harus diperjuangkan, yaitu mengikuti prosesnya Tuhan. Selamat pagi, salam kemenangan. Haleluya, haleluya, shalom. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bangkit berdiri bersama saya, dan saya mengundang pemain musik worship leader dan singers, silakan maju ke depan. Haleluya, haleluya. Worship leader, singers, pemain musik, Bapak Ibu sedang cepat, mari bangkit berdiri. Pagi ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Mari sebelum kita bangkit berdiri, kita merespon firman Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian tadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Kudus hadir aku, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Kau nyata di sini.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tuhan terjadi kemenangan terjadi di sini. Kemenangan menjadi bagian kami, keseruan menjadi bagian milik kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat, angkat tanganmu, saya berdoa bagi saudara. Angkat tanganmu sebagai tanda penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Sebagai tanda engkau berserah kepada Tuhan. Engkau berserah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ini aku. Aku serahkan hidupku. Aku serahkan rumah tanggaku. Aku serahkan keluargaku. Aku serahkan pekerjaan usahaku. Ku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak, aku berdoa. Aku menyerahkan sidang jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau yang memimpin hidup jemaat ini. Roh Kudus, Engkau yang menuntun hidup mereka.